Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pertama-tamanya memohon maaf atas kelewatan karena beberapa acara sebelum datang ke tempat yang penuh dengan barakah ini khususnya kepada Syiban-Syiban, orang-orang tua kita yang sangat berharga waktu mereka di usia yang lebih memerlukan perhatian daripada yang lebih muda. Minta maaf kalau kami datang lewat. Mudah-mudahan antum semua diberi sehat walafiat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala ada menceritakan tentang peranan orang tua kepada anak. Tidak terbatas perhatian orang tua itu hanya kepada anak, tetapi juga kepada cucu dan juga zuriyah. Di antara sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Beberapa kriteria yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ibadur rahman. Kemudian di akhir ayat itu ketika menjelaskan tentang kriteria mereka, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu mereka yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kepada kami dan juga pada pasangan-pasangan kami dan juga kepada zuriyah kami. Jadi diminta di sini tentang pasangan dan juga zuriyah. Kemudian yang diminta itu qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrah itu kelopak mata atau hitamnya mata. A'yun mata. Qurrata a'yun ini digunakan pada ayat ini untuk menunjukkan puncak kesenangan dan kebahagiaan. Seperti mana mata ini kalau melihat sesuatu yang indah, ada 1, 2, 3, 4. Kalau daripada 4 ini ada satu yang paling indah, maka mata akan tertumpu kepada yang paling indah. Ketika mata ini tertumpu kepada yang paling indah, dia tidak menoleh lagi ke kanan dan ke kiri. Tetapnya mata pada yang paling indah itu namanya qurrata a'yun. Jadi kalau ada sesuatu yang indah dilihat oleh mata dan ada yang paling indah menjadi tatapan tetap pada mata, itu namanya qurrata a'yun. Jadi kalau ada kebahagiaan yang didapat oleh seseorang, bila ada kebahagiaan yang paling indah dan paling bahagia, itu namanya qurrata a'yun. Dan itu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata, yakni minta keindahan yang paling indah, kebahagiaan yang paling bahagia, kegembiraan yang paling gembira pada pasangan dan juga kepada zuriyah. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim juga ketika berbicara tentang zuriyah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang zuriyah ini yang menjadi sebab kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan menjadi sebab kebahagiaan bagi mereka juga di akhirat ketika berada di surga. Katanya ketika Nabi Ibrahim itu dilantik oleh Allah menjadi imam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi al-zalimin. Ketika Tuhan Ibrahim menguji kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim lulus dalam ujian itu,
Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, aku angkat engkau menjadi imam. Nabi Ibrahim mengambil kesempatan pada saat Allah menampakkan sifat pemurahnya kepada Nabi Ibrahim. Tidak mahu kedudukan imam itu diberikan kepada dirinya sendiri, tapi Nabi Ibrahim minta untuk zurriyahnya. Qala wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim demikian. Allah berfirman, qala la yanalu ahadidz zalimin. Janji aku tidak akan didapat oleh orang-orang yang zalim. Artinya, kalau zuriyahmu zalim, aku tak akan jadikan dia sebagai imam. Tapi kalau zuriyahmu tidak zalim, maka aku boleh berikan kepada mereka kedudukan sebagai imam. Imam di sini merujuk kepada kemuliaan menjadi ikutan kepada orang. Kalau dalam istilah fiqh, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dalam hadis, imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Tentunya dalam kebaikan, dalam sikap, dalam hal yang positif. Kalau tidak, maka tidak layak untuk menjadi seorang imam. Ini permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah tentang zuriyahnya untuk diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang diberi oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan itu perhatian Nabi Ibrahim kepada zuriyahnya. Di dalam Al-Quranul Karim juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang concern kepada zuriyah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang permintaan atau tentang situasi orang yang sudah berada di akhirat nanti. Katanya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya yang beriman juga, maka nanti di akhirat, yakni di surga, kami kumpulkan zuriyah dengan keturunan yang di atas. Walaupun amalnya zuriyah tidak sehebat dan tidak setinggi amalan datuknya yang di atas. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan, kami angkat, kami himpunkan zuriyah dengan yang di atas, walaupun amalan si zuriyah tidak sama dengan yang di atas. Dalam arti amalan keimanannya yang tinggi sekali. Dalam hal ini ahlu tafsir mengatakan bahwa kalau orang-orang itu mulia di sisi Allah dengan iman dan amal solehnya, zuriyahnya mengikuti dalam iman tetapi tidak sehebat imannya yang di atas, maka untuk menggembirakan yang di atas, yang di bawah dikumpulkan sama satu tempat bersama yang dengan yang di atas. Sebaliknya, kalau didapati zuriyah yang ke bawah itu orang yang baik, yang di atas iman juga tapi tak sehebat amal cucunya, cucunya justru lebih hebat, cucunya justru lebih wali, cucunya justru lebih alim, amalnya lebih banyak daripada orang tuanya atau daripada yang di atas, maka pun juga yang di atas tadi yang amalnya tak sama dengan cucunya dikumpulkan juga sama-sama, karena untuk mendapatkan kenikmatan kebersamaan dengan keluarga. Ini di surga saja Allah jadikan nikmat itu kumpul dengan keluarga. Untuk kita faham bahwasanya kalau kita tidak boleh merasa nikmat bersama dengan keluarga di rumah, bagaimana akan merasakan nikmat keluarga nanti di akhirat? Saya tahu memang setiap rumah tak lepas daripada masalah rumah tangga, tapi jangan sekali-kali menganggap rumah umpama neraka. Karena salah satu nikmat yang Allah akan berikan di surga nanti adalah nikmat bersama dengan keluarga. Kata orang katanya, sudahlah kita kawin di dunia ada sekian tahun, nanti di surga kita cari yang lain.
Jangan begitu. Itu salah satu nikmat yang Allah berikan di dalam surga adalah nikmat bersama dengan keluarga. Kalau tidak, untuk apa diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma 'alatnahum min 'amalihim min syai' wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketemu juga sama keluarganya, ketemu juga dengan family-nya. Hada ayat Qur'aniyah yang menggambarkan betapa nikmat keluarga itu diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Nabi Khidir lewat di satu kampung, satu desa, satu wilayah. Kemudian fastatama ahlaha fa'abau ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha fa'aqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi ajra. Minta bantuan kepada orang kampung di desa itu. Saya ini perlu makan dan tidak ada yang ngasih makan pun. Satu kampung bakhil, qarya kullaha bakhil. Perhatikan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, fastata'ama. Kedua-duanya minta diberi makan. Minta kepada siapa? Ahlaha, ahlal qaryah kullah. Fa'abau. Semuanya tak mau ngasih makan. Wal'iyadu billah. Tak ada khairnya satu qaryah kalau kulluhum bakhil. Fa'abau ayyudayifuhuma. Tak ada bersedia untuk melayan kepada hadha nabi min anbiya'illah. Wah, kita belajar di sini bagaimana orang berhadapan dengan orang-orang yang tidak berakhlak. Wahada nabi, wahada rasul. Disikapi semua orang ahli qaryah, la haj yastaqbilu wala haj yurahibu wala haj yutla al-badru alaina. Wahada nabi, wahada rasul, wahada ulul azmi sayyidina Musa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Fa abau ayudayifuhuma. Fawajada jidaran yuridu yang qadda faqamah. Ada nampak satu dinding macam ingin roboh, dibangun oleh Nabi Khidir. Kata Nabi Musa alaihissalam, kenapa kamu tidak minta upah? Sudahlah, hadalah qarya kullaha bakhil. Tidak kasih kita makan. Paling tidak apa perbuatan yang kamu buat dengan bangun rumah ini, mintalah upah dan gaji kepada mereka. Kata Nabi Musa, hada firaqu baini wa bainak sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sampai kepada bahagian jidar, katanya wa ammal jidaru fakana liulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka yablugha shuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Gal dinding yang saya berdirikan itu milik dua anak yatim. Dan di bawah rumah itu ada simpanan harta. Bapak kepada kedua anak yatim itu orang yang soleh. Jadi dua sebab kenapa Allah suruh Nabi Khidir dan Nabi Musa bangun dinding yang mahu roboh, karena di bawah dinding rumah itu ada harta untuk kedua anak yatim. Dan yang kedua adalah bapaknya anak yatim itu orang yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bapaknya yang saleh yang dimaksudkan itu datuknya yang ketujuh. Dalam riwayat yang lain dikatakan datuknya yang ke-10. Yakni dua anak yatim itu keturunan yang ke-10. Wahada umat yang terdahulu, bukan umatnya Rasulullah. Umat sebelum Rasulullah. Bukan Nabi. Bapaknya yang soleh itu bukan Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih perhatian kepada zuriyahnya yang ke-7 atau yang ke-10, dua anak yatim, karena solehnya datuknya yang ke-7 atau yang ke-10. Wahada rajul adi, orang biasa. Kif kalau itu Rasulullah? Kif kalau itu adalah kekasihnya Allah? Kif kalau itu adalah orang yang paling diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kira-kira perhatiannya lebih atau tidak? 100 million% lebih. Kalau ini kisah dikisahkan oleh Allah tentang umat yang terdahulu, untuk umat Nabi Muhammad SAW adalah jauh lebih dan lebih dan lebih dan lebih
karena perhatiannya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih juga. Hanya permasalahan yang ada kepada masalah ihtimam dengan az-dzurriyyah ini. Pada ayat-ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kiasan. Allah juga memberikan perumpamaan. Allah juga memberikan peringatan. Supaya tidak hanya fokus itu kepada kita zuriyah, tanpa kita mengambil ibrah dan pengajaran yang Allah sebutkan pada ayat-ayat yang lain yang ada kaitan juga dengan zuriyah dan juga kekeluargaan. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin." Allah memberikan perumpamaan. Siapa perumpamaannya? Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini salihaini. Dua-dua orang perempuan ini di bawah jagaan dua hambaku yang saleh. Lut Nabi, Nuh Nabi. Kanata tahta abdain min ibadina salihain fakhanatahuma. Dua istri hamba yang saleh ini berkhianat kepada suaminya, berkhianat kepada Nabi Lut, berkhianat kepada Nabi Nuh dengan tidak beriman. Falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Kedua-dua orang yang saleh ini, Lut dan juga Nabi Nuh, tidak boleh tolong istrinya, tidak boleh selamatkan istrinya. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Tidak dapat memberikan apa-apa pertolongan daripada ketentuan yang Allah tentukan kepada keduanya. Wa qila adkhulan nara ma'ad dakhil. Hai istri Nuh, hai istri Lut, masuklah kamu ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk dalam neraka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ketika diperintahkan oleh Nabi Nuh supaya banjir ini, ya bunayya arkam ma'ana, hai anakku naik perahu bersama dengan aku. Sa'awi ilal jabal, kata anaknya, aku akan pergi ke puncak bukit untuk aku selamat. Kata Nabi Nuh mengatakan, hari ini tidak mungkin ada yang selamat daripada azabnya Allah kecuali yang naik dalam perahu aku. Dia degil mayasma' kalam abu, tak mau dengar. Tetap juga ingin pergi ke atas gunung untuk menyelamatkan diri, tidak mahu naik bahtera Nabi Nuh. Fakana minal mughraqin. Dia termasuk daripada orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, wahai Allah, anakku. Terlepas daripada pendapat ulama, tafsirnya mengatakan itu anak sebenar atau anak angkat atau anak tiri, yang penting waktu itu perasaan kebapaan, keayahan itu diungkapkan oleh Nabi Nuh. Ya Allah, waladi ibni. Allah menjawab, bukan mengatakan bukan menafikan nisbahnya anak itu kepada Nabi Nuh. Katanya ini bukan anakmu. Macam mana bukan anakmu? Nabi Nuh mengatakan ibni. Mungkin lahirnya daripada situ, mungkin kekeluargaannya iya, tetapi ketika bertentangan antara nasab dengan amal, Allah Subhanahu wa taala beritahu, innahu amalun ghairu salih. Ini amalnya tidak saleh. Wa in kan waladak, wa in kan ibnak, wa in kan min dzurriyyatak, wa in kan min sulbak, innahu amalun ghairu salih. Ini amal tidak saleh. Ayat ini memberikan kepada kita keseimbangan antara syarafun nasab al-muqarin ma'al amal, kemuliaan nasab yang diiringi dengan amal, yang tidak sempurna syarafun nasab tanpa amal, justru kekhawatiran
menanggung dosa 2 kali ganda karena bernasab namun tidak perhatian kepada amal. Kalau Sayyidina Ja'far As-Sadiq wala Musa Al-Kadhim mengatakan bahwasanya, ya waladi, wahai anakku, bodoh itu satu sifat yang tidak baik, tapi bagi aku dan bagi engkau double tidak baiknya. Yani kan wahid jahil min ad-dzurriyyah ma hu sawa. Yani ilmu ini turun fi bait man, al-hikmah ini turun fi bait man, wa ma'rifah ini nazal 'inda man. Idza kan nazal 'inda jadduh wa 'inda fi bait jadduh wa ba'dan dia ba'id an hadha, kif fi baituh. Walihada katanya kebodohan itu adalah satu satu aib, tapi bagi aku dan engkau aibnya 2 kali. Kepandaian itu adalah satu kemuliaan, tapi bagi engkau dan aku adalah 2 kali juga. Karena syarafun nisbah itu sendiri yang mempunyai tanggung jawab. Jadi pada ayat ini diletakkan keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang al-ihtimam bidzurriyyah dan juga tentang bagaimana ihtimam bil amal ma'a al-makanah yang diberikan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang dia slow, yang lambat, yang tidak peduli dengan amal, nasabnya itu tidak akan mengangkat dia sebagai orang yang beramal. Walihada perlunya untuk kita memahami tentang asyaraf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai dzurriyyah untuk tidak terlepas daripada amal. Sangat senang sekali ketika disampaikan sebentar tadi oleh Sayyid Quraisy, kegiatan-kegiatan yang ada di sini tidak hanya terbatas kepada adanya rabitah, tapi adanya amal kebajikan, sosial, pendidikan bersifat majelis ilmu. Ini adalah yang tidak dapat dipisahkan peranan daripada Ahlul Bait di dalam naf'un nas wa naf'ul ibad, yang ianya adalah menjadi teras dalam sejarah Ahlul Bait di dalam memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau dulu di Hadramaut dikenali dengan satu magalah, katanya Ahlul Bait ini in fatahul kitab lam tafuthul mihrab. In fatahul kitab lam yafuthul mihrab. Yani kalau terlepas peluang belajar, tidak mungkin terlepas peluang daripada mihrab. Yani kalau bukan alim, ahli ibadah. Mihrab maksudnya kiasan kepada orang yang ahli dalam ibadah. Yang muskilah kalau la kitab wala mihrab. Ini muskilah kubra. Jika kan ahlul bait la kitab, la ilm, wala ibadah, ada musibah kabirah. Kalaupun tak boleh masuk dalam ahli ilm, paling tidak ahli ibadah, ahli mihrab, ahli masjid, ahli tasbih, ahli qiyamul lail, ahli zikir, ahli doa, labud hadam. Ini yang menjadi pegangan pada satu ketika dahulu. Kita kalau melihat dalam sejarah manhaj madrasah Hadramaut secara spesifik, untuk kita dapat melihat peranan mereka di dalam berdakwah, adalah semua itu bermula daripada pendidikan dalam rumah. Madrasahnya Ahlul Bait dulu itu daripada kita Sadal Alawiyin adalah al-buyut, rumah. Di penghujung abad yang ketiga, 280 lebih, di mana waktu itu Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir masih berada di Basrah dan berhadapan dengan situasi fitnah global daripada kerajaan Abbasiyah, fitnah peperangan, fitnah pembantaian, fitnah keduniaan, dan fitnah kekuasaan, dan macam-macam fitnah yang ada. Orang pertama yang berhijrah daripada Madinah pergi ke Basrah itu Muhammad An-Naqi, Jad al-Muhajir, Ahmad bin Isa bin Muhammad
Muhammad ini orang yang pertama berhijrah ke Basrah. Lahir anaknya Isa, Abu al-Muhajir. Lahir juga setelah Isa, Ahmad. Perjalanan pendidikan mereka, sebagaimana saya katakan, bermula daripada rumah. Itu dilihat daripada situasi di abad terakhir, abad yang ketiga, di mana ada satu fitnah yang cukup masyhur, namanya Fitnatus Salajiqah. Fitnah Salajiqah ini daripada golongan Seljuk atau golongan orang-orang Turki yang memberontak kepada kerajaan Abbasiyah. Setelah itu ada fitnah namanya Fitnah Az-Zinj, yang dipelopori oleh golongan orang-orang berkulit hitam, dan itu berlangsung selama 14 tahun. Pada waktu itu tidak ada keamanan yang boleh dikecapi oleh kaum muslimin di Irak waktu itu. Dan ia menjadi sebab utama keruntuhan kerajaan Abbasiyah karena kacaunya negara waktu itu dengan banyaknya pemberontakan dan pembunuhan, dan beribu-ribu, beratus ribu orang-orang yang terkorban daripada fitnah peperangan itu. Kulumul muslimin, orang Islam semua. Muncul fitnah yang ketiga namanya Fitnatul Qaramitah. Ini pun tidak kurang dahsyatnya daripada dua fitnah yang sebelumnya. Berlaku pembantaian hatta kepada para jamaah haji yang sedang melaksanakan haji di Mekah, dibunuh. Dan itu Hajar Aswad sempat dicongkel oleh Qaramitah, diambil dan dibawa ke tempat mereka, sehingga Ka'bah waktu itu kosong daripada Hajar Aswad selama 22 tahun. Orang pergi ke Mekah, pergi ke Ka'bah, hanya pegang tempat bekasnya Hajar Aswad untuk diusap. Tak ada Hajar Aswadnya. Dahsyatnya fitnah waktu itu. Kita kalau baca lingkungan seperti itu di Basrah pada waktu itu, coba bayangkan sistem pendidikan bagaimana, sistem perekonomian bagaimana, sistem kemasyarakatan bagaimana. Orang waktu itu kacau, hanya pikir macam mana mau hidup aman, keluar takut. Apa yang menyebabkan kita punya manhaj ini terpelihara dan terjaga sampai sekarang, kalau bukan rumah mereka itu menjadi tempat perlindungan pendidikan yang paling kuat. Mau belajar di luar nggak mungkin waktu itu. Fin daras hada Sayyidina Ubaidillah dan auladul muhajir yang lainnya, kalau bukan di rumahnya bersama dengan Ahmad bin Isa. Dalam perjalanan keluar daripada Basrah karena fitnah ini, pergi ke pergi ke Madinah. Daripada Madinah memasuk ke Mekah nggak bisa, sebab Mekah sedang dikuasai oleh Qaramitah dan pembantaian berlaku. 1 tahun berada di Madinah, tidak bisa masuk ke Mekah. Sayyidina Muhajir menunggu sampai peluang itu terbuka. Apa yang ada di Madinah waktu itu kacau juga waktu itu, karena pemerintahan kacau juga. Sampailah pergi ke Mekah dan pergi ke Hadramut. Pergi ke Hadramut waktu itu permulaan abad yang ketiga, abad yang keempat, 300 lebih kurang, 317 Sayyidina Muhajir masuk ke Hadramut. Apa yang ada di Hadramut waktu itu? Ada universitas, atau tanahnya seperti tanah Lombok, semuanya hijau, sini boleh tanam semua, siram sedikit semua tumbuh-tumbuh, boleh tumbuh. Gersang. Bahkan dihuni oleh ramai orang-orang yang berpahaman dengan Ibadiyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi keistimewaannya Hadramut waktu itu tidak kacau seperti tempat-tempat lain yang anda ceritakan pembantaian dan pembunuhan. Hadramut terpencil. Ya, waktu itu yang berkuasa itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak ada peperangan, tidak ada pembantaian. Maka dipilih oleh Sayyidina Muhajir awal syi pergi ke Doan, daripada Doan pergi ke Hajrain, sekarang rumahnya sampai sekarang masih ada rumahnya di Hajrain. Kemudian pindah ke Husaisah dan bertapak di situ sampailah beliau meninggal dunia di Husaisah, yang dahulu Husaisah tempat kubur sekarang, dulu ada banyak penghuni, banyak rumah, banyak orang, qaryah dulu. Cuman indasar, sudah hilang dengan berlalunya waktu dan masa. Apa yang menyebabkan aulad al-muhajir
menjadi orang-orang yang pelopor kepada manhaj ini sampai dibawa kepada zuriyahnya di saat waktu itu mau belajar repot, mau masyayikh yang hidup di zaman Sayyidina Muhajir waktu itu, bukankah golongan mereka banyak ibadhin? Golongan ibadhin lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anaknya Al-Muhajir Ubaidillah belajar apa? Kalau belajar di luar akan belajar ibadhiyah. Fendaras inda abuh, di rumahnya belajar. Ubaidillah punya anak Alwi, Jadid dan juga Basri. Fendarasu haula inda abuh inda jadduh. Daripada 3 anaknya Ubaidillah ini, Alwi, Basri dan juga Jadid, yang punya zuriyah keturunan sampai sekarang hanya Alwi. Basri sampai abad yang ke-7 tidak ada zuriyah. Sistem yang mereka ambil daripada dulu zamannya Ahmad bin Isa, pembelajaran di rumah, berterusan sampai hatta fatrah syu'iyah yang baru-baru ini. Ketika sekolah ditutup, rubat tarim ditutup, tak ada tempat belajar agama, yang menjadi tempat pembelajaran kepada mereka adalah al-buyut, rumah mereka. Dahulu kalau orang yang masih hidup sekarang, dulu kalau ayam syu'iyah, ayam komunis, orang mau belajar simpan buku itu di dalam sini supaya tidak ketahuan. Kalau ketahuan soal polis-polis yang komunis ini, disekat semua pembelajaran agama. Oleh sebab itu generasi yang hidup di masa komunis ini banyak kosong daripada ilmu agama, illa man rahimallah. Sebagian rumah saja buyutus sadal alawiyin wal masyayikh, sebahagian yang masih menjaga secara perlahan-lahan dan sembunyi-sembunyi untuk mereka belajar. Kalau mengajar pelan-pelan supaya enggak dengar hatta ke dinding keluar rumah karena takut ketahuan waktu itu. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah buyutus sadal alawiyin adalah madrasah bagi mereka, dan itu benteng yang melindungi akidah mereka, madhab mereka, ilmu mereka, adalah karena rumah mereka itu penuh dengan ilmu. Kita ini ingin mencontohi rumah kita seperti rumah mereka, walaupun tidak 100%. Paling tidak ada majlis zikir ratib sama-sama kita dengan family, supaya kita kenal siapa sahibul ratib, Attas, Haddad, walal Idrus. Paling tidak ada buku Risalatul Mu'awana wala Nasaih Diniyah Imam Haddad untuk kita baca, supaya kita punya anak-anak ini kenal siapa Imam Al-Haddad melalui buku-bukunya. Dalam kitab Masyra' Ar-Rawi akan dikatakan siap biografi Fulan bin Fulan belajar kepada bapaknya, menghafalkan Quran daripada bapaknya. Mesti itu disebut kali pertama mereka belajar dengan orang tuanya dulu, sebelum dihantar pergi sekolah-sekolah di tempat yang lain. Jadi kembali kepada kita pembahasan daripada awal, al-ihtimam dengan keluarga, dengan zuriyah untuk menjadi qurrata a'yun, hendaklah ditimbang dengan amal dan juga iman serta amal saleh sebagaimana saya katakan, dan juga adalah menjadikan rumah ini mesti ada nisbah ya ilm ya ibadah. In fatahul kitab lam tafuthul mihrab. Jangan sampai rumah kita la ilm wala zikir wala ibadah. Lah, kalau kita tak boleh mengajar kepada anak-anak kita, paling tidak kita boleh memberikan ruang untuk rumah ini menjadi aktivitas ibadah bersama dengan keluarga, untuk kita mendapat sebahagian daripada sir yang menjadi rahasia kepada sadal alawiyin dalam mengambil berat dan perhatian kepada anak dan zuriyah mereka. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada saya sendiri dan kepada semua yang hadir di sini. Pembicaraan ini saya tujukan kepada diri saya sendiri dan keluarga, serta kepada semua yang hadir yang ingin mengambil manfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada kita semua ini sebaik-baik keturunan yang dibanggakan oleh yang di atas. Sebagaimana kita bangga kepada yang di atas, mudah-mudahan yang di atas pun bangga dengan kita. Wah, kita punya amal ini dihantarkan kepada orang-orang yang mendahului kita daripada kita punya family. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kamu beramal, amal kamu itu akan disampaikan kepada Allah, kepada Rasul dan orang-orang beriman. Kalau itu di akhirat ya semua orang mesti tahu, tapi kenapa di sini akan dilihat amal perbuatan kamu oleh Allah untuk diberi pahala, oleh Rasul amal kita akan sampaikan kepada Rasul, dan kepada al-mu'minun kepada kita punya agarib.
kita punya keluarga yang paling dekat dengan kita, dihantar kita punya amal, dan itu bahagia daripada bakti anak kepada orang tua. Amal kita yang disampaikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, biarlah mereka farhan dalam kubur mereka. Lihat dalam doa khatam Quran hak Ali Zainal Abidin Ibn Husain, di antara doanya, ya Allah, sampaikanlah daripada amal-amal perbuatan kami kepada orang tua, bukan Zainal Abidin, Abil Hib, doa birrul walidain. Kalau dibaca selepas khatam Quran hak Ali Zainal Abidin, ada doa birrul walidain. Di antara doanya beritahu, ya Allah, amal perbuatan kami sampaikan kepada orang tua kami yang menggembirakan mereka, dan jangan sampaikan amal kami kepada orang tua kami yang menyusahkan mereka, sehingga berlindung kepada Allah daripada durhaka kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia, dengan beramal yang tidak baik sehingga mereka boleh tahu. Dan berbakti kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia dengan amal baik yang disampaikan juga kepada mereka. Mudah-mudahan kita punya amal diberikan hidayah oleh Allah untuk disampaikan kepada kita punya orang tua, dan farhan di kubur mereka dengan amal baiknya. Yang tidak baik mudah-mudahan tidak disampaikan oleh Allah, supaya mereka tidak sedih di kubur mereka. Birahmatika arhamar rahimin. Kita doakan para syiban yang hadir bersama dengan kita ini diberikan mid'atus sihah wal afiyah insyaallah, dan generasi muda ini senantiasa diberikan oleh Allah barakah dengan adanya orang-orang tua. Kalau bukan karena orang tua, maka akan kurang barakah yang didapat oleh anak-anak muda. Inna min ijlalillah ikram di syaibatil muslim. Bahagian daripada mengagungkan Allah bila menghormati orang tua daripada kalangan kaum muslimin. Fakih kita akan menesad al-alawiyin, dengan umur yang Allah berikan kepada mereka, mudah-mudahan diberikan berkat, sehat wa afiat insyaallah, dan diberikan oleh Allah tuma'nina fil hayah, tuma'nina fil barzakh, tuma'nina fil akhirah. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan Allah berkati pengurus Rabitah di wilayah Lombok ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik untuk menjalankan tugasan dan amanah Rabitah, untuk menjadi panduan dan menjadi rujukan kepada mereka di dalam menjaga kehormatan nasab dan juga semangat untuk meningkatkan kualitas amal. Birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.